Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah online pada minggu pertama, ibadah pertama tahun 2025. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami terima mendengarkan firman-Mu, dan berharap supaya firman itu boleh tertaburkan dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap daripada kami, urapi dengan kuasa roh-Mu, supaya firman itu boleh hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pada ibadah untuk tahun baru ya, kita membahas bagaimana manusia itu kehilangan gambar dan keserupaan Allah. Tapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan Roh Kudus telah dimeteraikan kepada setiap daripada kita yang beriman dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka gambar itu langsung dipulihkan oleh Tuhan. Gambar daripada Allah yang hilang oleh karena Adam jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena iman kita, maka gambar itu dipulihkan. Tapi keserupaan dengan Allah itu bukan serta-merta sekejap langsung kembali, tapi melainkan sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita mengalami kelahiran baru, dan kita lakukan itu agar supaya makin hari kita makin menyerupai Kristus. Dan kita pada hari ini akan membahas bagaimana kita akan melakukan semua proses itu. Di Matius 6 ya, ada 3 perikop yang pernah kita bahas sebagai pilar ibadah ya. Dan sangat menarik saudaraku, bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk kita melakukan ibadah kita, melatih ibadah kita, pilar ibadah kita dengan sangat baik supaya kita makin hari makin menyerupai Kristus. Apa 3 perikop yang ada di Matius 6? Perikop pertama adalah Matius 6 mulai ayat 1 ya. Dikatakan hal memberi sedekah. Lalu dikatakan juga di perikop kedua adalah mulai ayat 5 hal berdoa. Ya, memberi sedekah itu berbicara kepada sesama, berdoa itu berbicara kepada Tuhan ya secara vertikal ya. Dan yang ketiga adalah di Matius 6 ayat 16, hal berpuasa. Hal berpuasa itu mengenai diri sendiri, saudara. Jadi kalau kita lihat, ternyata ada sisi horizontal, sisi vertikal, dan diri sendiri. Jadi kalau kita melihat salib Kristus yang bentuknya adalah seperti ini, di mana Yesus tersalib di atas kayu salib. Jadi diri kita itu juga, Tuhan mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut ya. Salib inilah hubungan horizontal dan hubungan vertikal, tapi juga menyangkal diri ya. Menyangkal diri ini sesuatu yang berkaitan dengan berpuasa, karena masih ingat bahwa ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, dia yang dulunya fokus kepada Tuhan dan fokus kepada sama, dia kehilangan fokusnya kepada Tuhan, kehilangan fokusnya kepada istrinya, tetapi dia fokus kepada dirinya sendiri, sehingga dia melihat dirinya telanjang. Jadi diri sendiri ini sesuatu yang harus disangkal. Karena Tuhan Yesus kalau mau ngikut dia, kita harus menyangkal diri sendiri, memikul salib setiap hari. Ya, apa itu salib? Yaitu ibadah yang kita harus lakukan ini sesuatu yang merupakan, kalau kita lihat di Markus 29, Markus 12 ayat 29, 30, 31 dikatakan hukum utama adalah mengasihi Tuhan Allah secara vertikal dengan segenap keberadaan kita, kekuatan kita, jiwa kita, semua yang kita punya. Kedua adalah mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan juga. Nah, di sini ada 3 pilar ibadah yang Tuhan mau saudara dan saya latih. Tapi yang pertama ditulis adalah mengenai memberi sedekah. Memberi adalah kepada sesama. Kita lihat, dikatakan di sini, kita baca sepintas ya. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di
surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sangat menarik saudaraku, bahwa memberi atau mengasihi sama itu penting karena adalah praktek daripada ibadah kita. Kalau ibadah dikatakan kita itu melatih ibadah adalah hubungan dengan Tuhan semata-mata, tapi ternyata Tuhan mengatakan sesuatu yang lain, bahwa ibadah itu bukan hanya menyangkut hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, tapi menyangkut juga hubungan kita dengan sama dan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu dengan hal berpuasa. Jadi berarti apa? Ibadah itu adalah mengenai salib yang harus kita pikul setiap hari dan kita harus menyangkal diri kita. Nah, kenapa? Karena tanpa kita mempraktekkan ibadah kita dengan mengasihi sesama, dengan berkomunikasi melalui bahasa kasih yang paling bisa dimengerti, yaitu apa? Memberi, saudara. Karena memberi itu sesuatu yang sangat umum, yang saya percaya semua dari kita mengerti itu adalah bahasa kasih. Ya, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa dia itu memberi. Jadi memberi itu sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita mau mengasihi sama kita. Kita tahu tahun 2025 ini akan banyak perubahan yang terjadi ya dari sisi perekonomian kita tinggal di Indonesia. Ya tentunya tidak akan terlepas dari apa yang terjadi di internasional ya, di dunia ya, di mana terjadi perang dagang, akan terjadi perang dagang antara blok barat dan blok timur, dan itu akan menyebabkan banyak pergeseran perekonomian yang dulunya mungkin baik-baik saja dengan berpindahnya atau dengan berperangnya dagang, sehingga menyebabkan peraturan berubah begini dan begitu, sehingga membuat beberapa industri bisa tidak menarik, beberapa sektor bisa mengalami kerugian atau kemerosotan. Kita tidak tahu secara pasti, tapi pergolakan itu kan membuat perekonomian mencari keseimbangan yang baru. Yang dulunya mungkin kurang bisa menjadi baik, yang dulunya mungkin baik bisa menjadi berkurang. Jadi selagi Tuhan memberikan kita berkat yang berlebih, ya saya katakan berlebih bukan seperti kita ini konglomerat, enggak, tapi kalau kita bisa memberi, apa salahnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan mengasihi sama, dengan memberi ya. Jadi itu adalah bahasa yang memang secara umum sangat dimengerti, dan Tuhan minta kita mulai melatih ibadah kita dengan memberi ya, belajar untuk memberi. Mungkin kadang-kadang kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan mungkin pertolongan, bantuan, nasihat, doa, kita bisa memberikan apapun yang bisa kita berikan ya. Bahkan ada sebuah cerita real ya di New York. Saudara tahu bahwa New York adalah kota yang sangat sibuk sekali ya, dimana kalau kita tuh tinggal di New York, kebanyakan itu tinggal di pemukiman yang high rise building ya. Jadi sangat padat penduduk, di mana kita keluar dari bangunan pasti kita tuh ketemu orang. Ya, kalau kita nggak ketemu orang itu bukan di New York, karena New York itu identik dengan begitu banyaknya orang, ramai sekali saudara. Nah, cerita ini bermula dari seorang pemuda remaja yang mengalami satu depresi ya. Dia itu depresi berat sekali sehingga dia tuh memutuskan begini, baiklah aku hari ini mau. Nah ini memang di kota-kota besar seperti itu, metropolitan, banyak sekali terjadi hal seperti ini. Jadi banyak sekali orang, bahkan mereka punya tempat favorit itu apa? Di jembatan Manhattan. Jembatan Manhattan itu sedemikian tingginya sehingga banyak orang yang dari jembatan Manhattan dan supaya mereka, dan biasanya naiknya bisa ketahuan oleh kapal lah, oleh apapun rasanya, sehingga nah, cerita ini bisa ada cerita karena ketahuan. Jadi setelah, tapi sebelum dia tuh punya satu konsep seperti ini. Baiklah, namanya orang stres ya. Aku kalau sampai aku berjalan dari rumahku turun keluar sampai ke jembatan Manhattan, kalau tidak ada orang menyapa aku dan mengajak ngomong aku, memberi senyuman padaku, maka aku akan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata apa? Tidak ada satupun
orang yang memberikan senyuman atau menyapa, memberikan sapaan. Biasanya kalau di Amerika itu, saya pernah tinggal di Amerika selama 5 tahun lebih ya. Itu kita tuh kalau keluar dari apartemen, ketemu di jalan, meskipun kita nggak kenal, kita biasanya menyapa karena biblical value atau value Alkitab itu sangat kuat sekali. 80% sekian tuh mereka sudah kalau kita katakan di sini agama Kristen ya atau anak Tuhan. Jadi menjadi satu value, satu kebiasaan hidup. Kita nyapa, hai, hello, meskipun kita nggak kenal. Tapi yang terjadi pada saat itu ternyata tidak ada satupun yang memberikan sapaan, memberikan senyuman, sehingga akhirnya apa? Anak muda itu, kenapa kok bisa tahu bahwa dia ngomong kalau tidak ada orang yang memberikan senyuman, menyapa dia, memberikan sapaan dia, karena dia menulis di buku diarinya, ditulis hari ini kalau tidak ada orang yang memberikan senyuman kepada aku atau menyapa aku selama perjalanan aku dari rumah ke jembatan Manhattan, maka aku akan melakukan bunuh. Tapi kalau ada yang mau melakukan itu, memberikan itu, aku tidak akan. Itu yang terjadi. Jadi memberi itu penting, saudara. Meskipun hanya sebuah senyuman, sebuah akan pelukan ya. Kalau kita tahu di negara-negara Amerika itu ada di tempat keramaian itu ada orang yang sengaja menulis pakai karton free hug ya. Jadi isinya apa? Mau memberikan senyuman pelukan gratis, karena pelukan itu memberikan rasa nyaman, memberikan orang itu satu kelepasan dari penatnya, dari stresnya. Dan itu mereka lakukan untuk sekedar memberkati orang dengan satu kasih sayang ya, meskipun mereka tidak kenal, dan bukan terkait dengan hal-hal yang negatif, porno dan enggak, tapi itu memang sesuatu yang umum dilakukan di negara Amerika. Dan saya percaya memberi itu adalah suatu pilar ibadah, salah satu pilar ibadah yang harus kita lakukan untuk mempraktekkan apa yang dinamakan ibadah. Jadi kalau kita salib itu adalah sisi horizontal. Ya, terkadang dalam keluarga kita juga bisa banyak memberi kepada sesama anggota keluarga, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Ayo, mari kita mulai tahun 2025 ini dengan lebih banyak memberi. Karena persoalan kecil, karena hal-hal yang sepele, tapi lakukan itu. Mengingat Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya untuk melatih ibadah kita dengan mulai memberi, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya, kedua adalah bicara mengenai hal berdoa. Hal berdoa ini ya tentunya saudara dan saya tahu bahwa kita semua ini diciptakan segambar dan serupa itu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, memiliki hubungan itu berarti apa? Komunikasi, saudara. Salah satu cara, satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui doa kita kepada Dia. Karena apa? Karena kalau memang di perjanjian lama, kita kalau mau berdoa sama Tuhan, kita harus datang ke bait Allah, kita harus menemui imam. Imam besar itu akan membawa korban kita, membawa doa kita, baru imam itu yang ketemu sama Tuhan. Tetapi di perjanjian baru dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, bangkitannya pada hari ketiga, dan iman kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika kita berdoa, maka kita bisa menghampiri tahta kasih karunia, langsung ketemu dengan hadirat Allah. Karena apa? Tirai bait Allah itu sudah terbelah menjadi dua, sehingga tidak ada pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan saudara dan saya sebagai imam-imam Allah, karena yang sulung adalah Yesus, kita adalah yang bungsu, yang adik-adiknya, maka saudara dan saya melalui kehidupan doa kita, maka Tuhan mendengar kita, maka kita mendengar Tuhan. Dikatakan Tuhan akan membuka telinga kita, Dia akan membuat lidah kita menjadi lidah seorang murid, Dia akan membuka telinga kita menjadi telinga seorang murid untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita pada pagi hari. Ya, jadi Tuhan tuh memberitahu kita supaya kita punya satu waktu khusus pada pagi hari, sedapat mungkin belajar untuk mendengar, melatih kita untuk mendengar suara Tuhan, dan melatih kita untuk mulai berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan doa kita. Bahkan lebih daripada itu, dalam keseharian kita, bahwa kita bukan cuma pada pagi hari saja, tapi sehari-hari, sewaktu-waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dengan apa? Berkomunikasi
dengan Tuhan. Melalui doa kita, mungkin kadang kita tidak mengerti apa yang kita doakan, kita bisa berbahasa roh. Tapi kadang kita juga punya sesuatu yang ingin kita katakan kepada Tuhan, bersyukur ya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pernah saya lakukan itu ketika saya mengucap syukur melihat kebesaran Tuhan, melihat sebuah laut ya dari tepi pantai, ombak demikian suaranya sedemikian indah, suasana laut banyak udara yang segar sekali mengandung elektron ya, lalu matahari yang hampir terbenam sunset, itu membuat saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dan mengizinkan saya untuk menikmati hari yang luar biasa. Meskipun kita hanya menikmati alam ya yang Tuhan ciptakan. Karena dari situ kita bisa melihat, kita bisa mengenali Allah kita, begitu luar biasanya Allah kita. Dan doa-doa atau kehidupan doa yang seperti itu Tuhan, itu yang ya saudaraku, itu yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita mulai melatih ya. Dulu memang pertama waktu Tuhan membuat saya mengalami kelahiran baru, saya punya satu rutinitas jam 3:30 pagi itu pasti berdoa ya. Tapi hari-hari ini bukan hanya jam 3:30, memang masih dibanguni setiap 3:30, jam 3 itu masih bangun dalam kondisi itu. Tapi di keseharian saya melakukan aktivitas dalam bekerja, dalam mengemudi, dalam melakukan apapun, ya Tuhan izinkan saya mulai untuk mencari Dia di dalam kehidupan doa saya. Mari mulai tahun 2025 kita mulai melatih. Ya, melatih. Karena apa saudaraku? Melatih kehidupan doa itu sama seperti kalau saudara ini seperti ini ya. Saudara ini kan bukan manusia biasa. Ketika kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa, kita punya unsur ilahi. Ya, unsur ilahi yang hanya dimiliki oleh manusia karena kita diberi urapan Roh Kudus ya. Katakan di 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan kita itu punya kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi kita itu akan bisa tergali, terpakai ketika kita mengaktifasikan melalui kehidupan doa kita yang intens dengan Tuhan ya. Sama seperti handphone. Saudara mungkin punya handphone canggih ya, saya katakan yang paling mahal kan 20 juta lebih ya. Tetapi 20 juta lebih punya handphone saudara ini kalau enggak ada datanya, kalau enggak ada kartu SIM-nya yang isinya data nyambung ke internet, saudara paling top bisa pakai untuk apa? Kalkulator mungkin ya, atau untuk foto ya. Saudara mungkin telepon aja enggak bisa kalau enggak punya SIM card yang ada internetnya ya. Enggak ada SIM card-nya ya. Kalau ada SIM card yang punya internet. Internet ini nyambung. Internet membuat akhirnya apa? Saudara bisa memakai semua feature atau semua kecanggihan daripada ponsel yang saudara beli puluhan juta itu untuk dipakai, bahkan bukan cuma telepon saudara, bukan cuma WhatsApp, bukan cuma lihat sosmed, tapi saudara bisa melakukan kehidupan saudara, membayar, transfer, bekerja, menjual barang dan lain sebagainya. Itu adalah satu gambaran. Ketika kita ini mengaktifasikan kehidupan doa kita supaya kodrat ilahi kita yang Tuhan berikan pada setiap daripada kita, serupaan yang harus kita latih supaya makin hari kita tuh makin kodratnya tuh ilahinya tuh makin bisa terpakai dalam kehidupan kita yang di dunia fana ini. Maka Tuhan akan membuat kita makin menyerupai Kristus, yang di dalam makin semakin kecil, yang Kristusnya akan menjadi semakin besar. Nah, itulah pentingnya kehidupan doa dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita mulai aktifasikan awal 2025 saudara. Adalah saat yang tepat untuk kita memulai mengaktifasikan kodrat ilahi kita. Sehingga kita seperti handphone, ketika kita pagi hari ya, awal tahun, pagi hari kita charge penuh, kita berangkat kerja sampai kita pulang pun HP-nya enggak bakal kehabisan baterai ya kan? Sama. Demikian pula dengan saudara. Awal 2025 kita sudah mulai nge-charge dengan mengubah kehidupan doa kita. Pilar ibadah kita ya tadi kita katakan dengan memberi, mempraktekkan ibadah kita, memberi, mengasihi sesama. Terus dengan juga kita mulai menata kehidupan doa kita supaya kodrat ilahi kita betul-betul bisa dipakai dengan baik. Haleluya. Maka salib Kristus horizontal vertikal sudah menjadi bagian daripada kehidupan saudara saya mulai awal 2025 untuk kita mulai memikul ya.
Dan kita harus mulai menyangkal diri kita sendiri dengan apa? Dengan berpuasa, saudaraku. Karena berpuasa itu kelihatannya ya tidak penting, tapi sangat penting sekali. Bukan cuma secara secara spiritual, tapi secara fisik, saudaraku. Saudara tahu, berpuasa itu akan membuat saudara menjadi sehat. Kalau dikatakan dalam ilmu gizi, bahwa ketika saudara ini mulai kelaparan, ketika sel-sel saudara tidak menerima makanan dari luar, maka sel-sel itu akan memakan kembali sel-sel yang ada dalam tubuh yang mengalami kerusakan yang pertama. Dan terjadi proses autophagy ya kalau bahasa Inggrisnya itu sel-sel yang rusak dalam tubuh itu dimakan. Dan pada saat saudara sudah berpuasa 3 kali 24 jam lebih daripada itu, maka hormon HGH, Human Growth Hormone-nya itu keluar dengan produksi rate yang sangat luar biasa, sehingga membuat namanya stem cell itu mulai berproduksi ulang, dan tubuh saudara mengalami satu proses penyembuhan, satu proses perbaikan diri secara luar biasa. Jadi berpuasa itu bukan cuma secara spirit, tapi secara fisik akan sangat bagus. Bahkan di negara-negara barat sekarang banyak pengobatan yang berkaitan dengan kanker, itu mereka mulai nomor 1 adalah dengan berpuasa. Yang dipakai dalam pengertian medisnya adalah begini: ketika sel tumor atau sel kanker itu cari makan, kita tidak memberikan makan, sehingga apa? Sehingga sel itu kelaparan. Bahkan ketika kita tidak memberikan makanan sama sekali kepada tubuh kita juga kelaparan, dan sel tubuh kita akan melawan sel rebutan makanan gitu loh, dengan selnya tumor atau sel kanker ini. Dan karena kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa, maka sel tubuh kita biasanya setelah kita berpuasa 10-14 hari, itu sel kankernya, sel tumornya kalah, saudara, akan mati. Nah, ini sesuatu yang secara fisik. Tapi secara spirit, ketika kita berpuasa, kita berusaha menyangkal diri kita berusaha mengalihkan fokus dari diri kita. Kalau Adam jatuh ke dalam dosa, karena dia ketika jatuh ke dalam dosa, dia mulai fokus kepada dirinya. Hawa juga fokus dirinya, lupa fokus sama Tuhan, lupa fokus sama sesama. Nah, tapi ketika kita berpuasa, kita harus melupakan fokus kepada diri sendiri. Kita mengembalikan fokus kepada sesama dan kepada Tuhan. Karena ketika tubuh kita ini makin lemah, maka batin kita tuh makin kuat, kata Rasul Paulus. Sehingga ketika tubuh fisik ini kelaparan, lemah, dan kita dukung dalam kehidupan doa yang baik, maka kita akan dengan sangat mudah untuk masuk ke dalam alam spiritual, atau juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa melatih kodrat ilahi kita. Bahkan kalau kita lihat pada kepercayaan-kepercayaan lain, agama-agama lainnya, seringkali itu untuk hal-hal yang sifatnya mistis, sifatnya gaib, sifatnya spirit, itu selalu kaitannya adalah dengan melakukan puasa. Bahkan saya masih ingat beberapa dari teman-teman saya dulu sebelum saya mengalami kelahiran baru, itu mereka adalah orang-orang dari aliran-aliran kepercayaan tertentu. Mereka itu selalu berkata begini, bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang. Wah, kalau saya bisa masuk ke alam gaib, katanya, berpuasa masuk ke alam gaib, itu saya ketemu dengan sosok yang namanya Yesus. Dan sosok itu selalu mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi memang kalau orang itu bisa masuk ke alam gaib, karena memang Tuhan menciptakan sorga dan bumi, ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit. Langit di sana dalam bahasa Ibrani sama yim, sorga dan bumi. Sorga itu alam tidak kelihatan, alam gaib, ya. Di alam tidak kelihatan itu memang kita bisa masuk. Ketika kita melatih diri kita berpuasa, kita bisa masuk. Tetapi kalau kita tidak melalui Yesus yang adalah pintu, Yesus yang adalah jalan hidup dan kebenaran, maka kita akan menemukan banyak hal-hal yang negatif secara spirit. Oleh karena itu Tuhan minta supaya kita melatih salah satu pilar ibadah kita, yaitu dengan berpuasa. Berpuasa secara fisik, kita tidak makan, kita mungkin juga tidak minum, tapi kita juga berpuasa adalah dengan tidak fokus pada diri kita, tapi kita fokus kepada sesama kita dan fokus kepada Tuhan. Jadi puasa adalah salah satu pilar ibadah. Saudara, mulailah tahun ini dengan berpuasa. Mungkin saudara mengatakan, Pak, saya tidak kuat puasa. Nah, saudara bisa puasa dengan misalnya
puasa Daniel ya, saudara nyoba makan daging, atau saudara bisa berpuasa dengan mungkin saya akan nyoba tidak akan makan yang saya sukai, tidak makan daging atau tidak akan makan apapun ya yang saudara juga sudah janjikan, dengan tujuan apa? Tujuan satu, bahwa saudara mau melatih pilar ibadah saudara. Jadi 3 pilar ibadah: memberi sedekah atau memberi atau mengasihi sesama, berdoa ya, punya kehidupan doa dengan Tuhan, dan berpuasa adalah untuk supaya menyangkal diri kita dan fokus kepada Tuhan dan fokus kepada orang lain. Menyangkal diri dengan mungkin tidak makan atau dengan mungkin tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan kita, tapi kita mulai fokusnya ke Tuhan dan fokus kepada sesama kita. Mari saudaraku, kita mulai tahun 2025 untuk memperhatikan 3 pilar ibadah yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya, untuk kita bisa menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Yesus setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kita pada awal tahun 2025 ini, supaya kita bisa makin hari makin menyerupai Kristus, supaya kita bisa melatih ibadah kita, 3 pilar ibadah: memberi ya, mengasihi sama, berdoa, punya kehidupan doa pada Tuhan, dan juga berpuasa, ada menyangkal diri sendiri dan fokus kepada Tuhan dan fokus kepada sama, lebih daripada pada diri kita sendiri. Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan berikan kami urapan-Mu, biarlah kami boleh menerima kasih karunia daripada Allah Bapa melalui meterai Roh Kudus yang telah dimeteraikan kepada kehidupan setiap orang percaya, yang menyertai, melindungi, memberkati, menolong mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.